Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Lubna Khatrunada dan hari ini saya akan membawakan materi mengenai gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang merupakan getaran yang merambat, di mana yang merambat itu adalah energinya, bukan materinya. Nah, gelombang itu dapat eh, terjadi pada ruang hampa sekalipun dan tanpa media rambat juga dapat terjadi ya untuk gelombang ini. Oke. Sifat dari gelombang itu ada. Yang pertama, gelombang yang dapat dibiaskan atau refraksi, kemudian ada gelombang yang bisa dilenturkan atau difraksi, kemudian yang ketiga ada gelombang yang dapat dipolarisasikan atau diserap arah getarannya. Kemudian yang keempat ada gelombang yang dapat dipadukan atau interferensi, dan yang kelima adalah gelombang yang dapat dipantulkan atau refleksi. Oke, berdasarkan klasifikasinya, gelombang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getaran. Dan yang kedua adalah gelombang berdasarkan medium rambatnya. Oke, yang pertama ada gelombang transversal, di mana pada gelombang transversal arah getarannya, nah ketika tangan ini bergerak, menggerakkan tali, ini tali ya, yang melengkung ini tali, ketika tangan bergerak ke atas ke bawah, yang berarti menggetarkan talinya, maka arah rambat dari tali akan seperti ini, menyamping. Nah, getaran dan arah rambatnya itu tegak lurus, di mana pada gelombang kali ini memiliki satu lembah dan juga satu bukit. Pada gelombang transversal, satu lembah dan satu bukit akan disebut dengan panjang gelombang, panjang satu gelombang. Kemudian pada bagian ini, titik ini dan titik ini dan ini itu merupakan puncak. Kemudian simpangan terjauh dari titik garis biru ini ke titik yang puncak itu merupakan amplitudo atau simpangan terjauhnya. Oke, next. Ada gelombang longitudinal. Nah, berdasarkan arah getarannya, yaitu ke samping kanan dan kiri, arah rambatnya itu paralel. Jadi arah rambat dan juga arah getarannya paralel. Di gelombang longitudinal itu terdapat perapatan, ini bagian perapatan, dan juga perenggangan. Dalam satu perapatan dan juga satu perenggangan, ini disebut dengan satu gelombang. Oke, yang pertama kita akan simak terlebih dahulu dari fenomena gelombang transversal. Yang pertama yaitu riak gelombang air. Nah, ketika koin dijatuhkan, sekitarnya itu akan membentuk kayak lengkungan gitu. Nah, itu disebut dengan riak gelombang air. Di mana ketika koin getarannya jatuh ke bawah, maka gelombangnya itu ada di sekitarnya atau tegak lurus. Makanya itu disebut dengan gelombang transversal. Yang kedua ada cahaya matahari. Kenapa cahaya matahari masuk di dalam gelombang transversal? Karena eh, sifat dari gelombang tadi salah satunya adalah polarisasi, di mana polarisasi ini hanya dimiliki oleh gelombang transversal. Nah, itu kan diserap dari arah getarnya ya, yang dimana eh, cahaya matahari ini diserap oleh partikel-partikel yang ada di atmosfer. Makanya ketika langit cerah itu berwarna biru, yang ditangkap oleh mata kita ya, makanya menjadi warna biru. Oke, yang selanjutnya itu ada slinky yang bergerak naik turun. Coba kita perhatikan baik-baik ya bersama. Nah, di sini akan terlihat bahwasannya ada satu bukit dan juga satu lembah digerakkan. Itu arah getarannya dari tangan ini ya. Oke. Oke, kita akan lanjut ke gelombang fenomena yang ada pada gelombang longitudinal. Nah, ini yang pertama ya, ada gelombang suara.
Oke, kenapa gelombang suara masuk ke dalam gelombang longitudinal? Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwasannya gelombang longitudinal itu paralel antara getaran dan juga rambatnya. Jadi suara ini merupakan salah satu contoh fenomena dari gelombang longitudinal. Kemudian ada yang fenomena selanjutnya yaitu ketika selinki yang digerakkan ini terlihat seperti yang sudah dijelaskan bahwasannya memiliki renggangan dan juga rapatan. Ya. Oke, kita akan masuk ke klasifikasi berikutnya, yaitu gelombang berdasarkan medium rambatnya. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang membutuhkan media di dalam proses perambatannya. Jadi gelombang mekanik itu gelombang yang harus ada medianya. Gelombang dengan media itu disebut gelombang mekanik. Itu ya, dibolak-balik tetap sama. Kemudian yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Seperti namanya ada elektro dan juga magnetik. Jadi gelombang ini mengandung keduanya. Gelombang ini merupakan gelombang yang bisa merambat walaupun tidak memiliki media perambatannya. Dan berdasarkan dari frekuensi urutan dari gelombang elektromagnetik itu ada ini elektromagnetic spectrum itu ada yang pertama, yang paling kecil ada radio wave, kemudian gelombang radio, kemudian gelombang microwave atau gelombang mikro, kemudian ada infrared, kemudian ini adalah cahaya yang tampak. Kemudian ada ultraviolet, X-ray, and gamma ray. Oke, ini merupakan fenomena dari gelombang mekanik. Yang pertama ada riak gelombang air, di mana riak gelombang air ini tentu masuk ke dalam mekanik karena medianya adalah air. Kemudian yang gelombang suara ini masuk ke dalam gelombang mekanik karena dia memiliki media rambat yaitu udara. Kemudian ada gelombang pada senar gitar. Coba kita perhatikan baik-baik senar gitarnya ya. Oke, dapat terlihat bahwasannya senar yang ketika dipetik itu akan membentuk suatu gelombang. Jadi ketika diberikan getaran akan menghasilkan gelombang yang merambat dan akan menghasilkan suara. Jadi dia memerlukan medianya itu berupa senar itu ya untuk menghasilkan gelombang. Oke, next ada fenomena dari gelombang elektromagnetik, yaitu ada pada gelombang cahaya matahari. Nah, di mana kalau kita amati terlebih dalam, kita tahu bahwasannya matahari itu sangat jauh dari kita. Yang matahari ini berada di luar angkasa yang merupakan ruang hampa. Jadi cahaya matahari ternyata bisa sampai ke bumi tanpa media. Jadi itu merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Kemudian ada microwave, gelombang microwave. Seperti yang ada pada eh, gelombang spektrum tadi, itu microwave masuk ke dalam gelombang micro. Di mana ketika ini roti yang tadi dimasukkan ke dalam microwave itu kan terdapat molekul air. Nah, perputaran molekul air ini yang akan menjadikan si roti ini menjadi kering. Nah, karena adanya gelombang microwave. Itu juga salah satu dari fenomena gelombang elektromagnetik. Oke, berdasarkan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan beberapa hal bahwasan yang gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Jadi antara getaran dan juga perambatan itu saling berhubungan untuk membentuk suatu gelombang. Kemudian gelombang itu eh, diklasifikasikan berdasarkan arah rambat dan getar dan juga berdasarkan medium. Pada gelombang yang berdasarkan arah rambat dan arah getar itu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal, dan gelombang berdasarkan medium itu ada gelombang mekanik dan elektromagnetik. Oke, sudah
selesai pembelajaran kali ini, tidak terasa ya teman-teman semua. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Arina Lubna Ketunada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.